Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam ajaran agama Islam. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan hari Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikit waktu itu. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah kisah yang disebutkan dalam Wais Usfuria karya Muhammad bin Abu Bakar ini setidaknya bisa menjadi pelajaran betapa mulianya hari Jumat ini. Al-Kisah, seorang pemuda non-muslim ingin masuk Islam. Ia bersama anak dan istrinya berkunjung kepada Malik bin Dinar yang saat itu berada di Basrah untuk meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar semua penjelasan Malik bin Dinar, mereka masuk Islam dengan disaksikan para jamaah pengajian Malik bin Dinar. Pemuda itu dan keluarganya juga berpamitan kepada Malik. Malik memberikan uang saku, namun pemuda itu menolak dengan alasan tidak mau menjual agama dengan dunia. Pemuda itu juga berjalan terus hingga sampai ke sebuah bekas perkampungan. Di sana ia melihat ada rumah yang layak ditempati bersama anggota keluarganya. Mereka akhirnya tinggal di sana. Keesokan harinya, pada hari Rabu itu, istrinya menyuruh pemuda itu pergi ke pasar dengan harapan mencari pekerjaan dan upahnya bisa dibuat untuk membeli makanan. Namun, setelah beberapa waktu lamanya di pasar, ia tidak mendapatkan pekerjaan apa-apa. Kalau seperti ini terus, agaknya lebih baik aku bekerja hanya kepada Allah, kata pemuda itu dalam hati. Ia juga pergi ke masjid. Di sana ia mengerjakan sholat dengan harapan mendapatkan upah darinya. Namun ia tidak mendapat apa-apa sampai ia pulang ke rumah. Istrinya bertanya tentang bahan makanan sebagai hasil kerja si suami. Namun pemuda itu menjawab, aku telah bekerja seharian kepada sang raja, namun hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok upah itu diberikan. Akhirnya malam itu pemuda itu bersama keluarga tidur dalam keadaan menahan lapar. Pagi harinya dia pergi lagi ke pasar, namun masih bernasib sama dengan hari sebelumnya, tidak mendapatkan pekerjaan apa-apa. Ia juga melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan sebelumnya, yakni sholat di masjid dengan harapan mendapatkan upah dari Allah. Ia pun tetap saja pulang dengan tangan kosong. Malam itu, satu keluarga tidur dalam keadaan sangat lapar. Esok paginya, pemuda itu melakukan aktivitas yang sama dengan hari sebelumnya. Pergi ke pasar mencari pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya. Namun, tetap tak ada orang yang memberi pekerjaan. Ia pun pergi ke masjid lagi, sholat dan berdoa. Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam dan hari Jumat ini, aku mohon kepadamu agar Engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada di hatiku ini karena memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku memohon kepadamu agar Engkau memberiku rezeki dari jalan yang tak terduga. Sungguh aku malu kepada istri dan anakku. Saya khawatir mereka akan mengubah keadaan karena keadaan seperti ini setelah mereka masuk Islam. Siang itu, ketika pemuda itu sedang mengikuti sholat Jumat di masjid dan keluarganya sedang menahan rasa lapar yang sangat menyiksa, seorang laki-laki tampan bertamu ke rumahnya. Kepada istrinya, tamu itu berkata, hendak memberikan nampan emas, bertutupkan sapu tangan bersulam emas pula. Ambillah ini adalah upah kerja suamimu selama 2 hari ini. Katakan padanya, kalau dia ingin mendapatkan gaji yang lebih besar lagi, maka hendaknya dia bekerja lebih rajin lagi, terutama di hari Jumat ini. Pekerjaan kecil di hari ini akan bernilai besar menurut sang raja tempat bekerja, kata tamu itu. Setelah tamunya pulang, sang istri membuka nampan itu, dan betapa terkejutnya dia. Ternyata nampan itu berisi 1000 dinar. Ia juga membawa beberapa dinar ke tukang tukar uang.
Melihat dinar yang dibawa istri pemuda itu, si tukang tukar uang pun heran. Setiap uangnya ditimbangnya, beratnya menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Ia juga bertanya kepada si perempuan tadi, dari mana muasal uang itu? Setelah mendengar penuturan istri pemuda itu, si tukang tukar uang yang non-muslim itu pun masuk Islam. Tak hanya itu, si tukang tukar uang pun memberikan uang 1000 dinar kepada istri pemuda itu. "Pakailah uang ini, kalau habis, kabari saja aku," kata si penukar uang. Sementara itu, sang suami merasa sangat bersedih karena tak mendapatkan apa-apa untuk dibawa pulang. Ia juga mengisi sapu tangannya dengan debu dan ia akan mengatakan kepada istrinya bahwa itu adalah tepung. Sampai di rumah, pemuda itu menyembunyikan terbitan debu di balik pintu. Namun, dia merasa ada yang aneh. Di rumahnya ada aroma masakan yang lezat dari dapur. Istrinya menceritakan segala hal yang terjadi kepada sang suami. Sang suami pun bersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sang istri menanyakan apa isi sapu tangan yang ada di balik pintu itu. Merasa penasaran, sang istri pun membuka sapu tangan itu. Debu yang ada di dalamnya pun ternyata sudah berubah menjadi tepung. Subhanallah. Menyaksikan keajaiban itu, sang pemuda pun bersujud lagi kepada Allah. Sejak saat itu ia semakin rajin bekerja kepada Allah sampai ajal menjemputnya.